siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Shadaqallahul alim. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minadz dzambi kaman la dzanba lah. Memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan disehatkannya dan dikumpulkannya di tempat yang Allah muliakan, di tempat majelis ilmu, di mana majelis ilmu ini adalah majelis yang dikerumuni oleh para malaikat. Malaikatnya malaikat siapa? Malaikat Sayyaroh. Ibu udah kenal dengan malaikat Sayyaroh, Bu? Sayyaroh, kalau yang ibu kenal malaikat ada berapa, Bu? Ada 10 ya. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Ini ada lagi, Bu. Sebenarnya malaikat itu banyak. Salah satunya ini yang tidak terkenal, ini adalah malaikat Sayyaroh. Malaikat yang suka bertamasya. Ibu-ibu suka bertamasya? Oh. Kemana Ibu? Tamasya, Bu, tahu tamasya? Kalau bahasa sini apa? Bajalan ya? Iya, bajalan. Ya, bajalan-jalan di sini ya, Bu. Jadi malaikat Sayyaroh ini adalah malaikat yang suka jalan-jalan mengelilingi majelis ilmu. Di mana yang ada majelis ilmu, di situ para malaikat mendengarkan permintaan hajat orang yang sedang di majelis ilmu. Ibu-ibu banyak ininya, permintaan pada Allahnya banyak, kebutuhannya banyak, Ibu. Bu, ada ini teh Ibu. Ya, permintaan kita ini, hajat kita, permohonan kita kepada Allah banyak nggak, Bu? Banyak. Bahkan kebutuhan kita banyak, Bu. Maka daripada itu kita berdoa, ya, bahwasanya malaikat Sayyaroh ini adalah malaikat yang sedang menunggu di mana ada majelis ilmu. Di situ malaikat mendengarkan permintaan daripada ibu-ibu di sini. Silakan ibu berdoa, minta apa, insya Allah Allah kabulkan. Karena apa? Ini perintah Allah supaya cari di mana majelis ilmu. Dan bahkan majelis ilmu ini adalah sebagai taman-taman surga. Ibu pengen ke surga? Pengen. Siapa sih yang gak mau masuk ke surga? Makanya sebelum nanti ke surga ada taman-tamannya terlebih dahulu, yakni majelis ilmu. Maka daripada itu mari kita istiqomahkan untuk senantiasa di majelis ilmu dan majelis di zikir. Salawat teriring salam terlimpah curahkan pada Habib tercinta yang menjadi uswatun hasanah, yakni Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa pada keluarga tercinta, para sahabat setia, para khalifah di setiap zamannya yang komitmen dan konsisten terhadap sunnah-sunnahnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu di sini kampungnya kampung apa, Bu? Desa Bapanggang Raya. Bapanggang Raya. Saya baru pertama kali ke sini ya, Bu. Ya. Jadikanlah rumah-rumah kita sebagai majelis ilmu dan majelis zikir yang akan menghantarkan kita di tengah kehidupan bermasyarakat kita, di kehidupan berkeluarga kita, maghfirah dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap manusia yang Allah ciptakan oleh Allah, ya, manusia diciptakan oleh Allah berpotensi salah dan lupa. Al insanu mahalul khata wanisya, ya, karena berpotensi lupa dan salah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala panggil kita untuk senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk kajian ilmu pada kesempatan kali ini adalah taubat sebagai bentuk usaha seorang hamba.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu pernah dengar apa itu taubat? Pernah dengar kata taubat? Pernah. Ya. Taubat ini apa, Bu? Taubat ini saya mau tobat gitu. Suka bilang kan? Ya, apa itu taubat, Bu? Pernah mendengarnya Pernah. tapi belum terpelajar. Belajar ya. Taubat ini adalah tubuh, berasal dari bahasa Arab yang artinya ar-ruju'u ilallah, kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibu, kita terlahir ke muka bumi ini hakikatnya oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di dunia ini beribadah, ya, bekerja karena Allah. Nanti suatu hari kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya, ya, dalam Quran surat At-Tahrim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah perintahkan kepada manusia ini untuk senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan kepada orang yang beriman. Di situ disebutkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah. Taubatan nasuha, dengan taubat yang semurni-murninya, sesungguh-sungguhnya. Asa rabbukum, mudah-mudahan, ya, Tuhan kalian, sayyiatikum, ya, wa yukaffiru ankum sayyiatikum, mengampuni segala kesalahan-kesalahan kalian, wa yudhilakum, dan dimasukkan kalian jannatin tajri min tahtihal anhar, di mana di bawahnya mengalir sungai. Begitu sayangnya Allah, begitu cintanya Allah, diperintahkan untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan taubat ini adalah sebagai pintu gerbang pertama menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu, kita analogikan, ibu-ibu kalau pulang ke rumah, ya, pulang ke rumah, masuk gerbangnya dulu, pintunya dulu, atau naik jendelanya dulu, Bu? Gerbang, ya, masuk gerbang, masuk pintu. Enggak kan, naik jendela kan? Nah, makanya daripada itu, taubat ini adalah sebagai pintu gerbang utama menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan taubat ini adalah sebagai usaha ibadah setiap waktu, bahkan setiap detik. Karena apa? Manusia ini berpotensi, tadi disebutkan, lupa dan salah. Bukan berarti taubat ini setiap tahun, Bu, setiap tahun ada lebaran sungkeman kepada orang tua, bukan yang seperti itu. Tapi bertobat ini setiap waktu, setiap saat, karena manusia berpotensi lupa dan salah. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inni atubu mi'ata marrah kulla yaum." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak pernah kurang 100 kali beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, hari ini kita introspeksi diri, sudahkah kita beristighfar 100 kali? Belum. Ini Nabi, sekelas Nabi yang sudah dimaksum. Apa itu maksum? Yang sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan berbuat dosa. Apalagi kita sudah dijamin oleh Allah? Tidak. Maka daripada itu kita harus lebih apa? Lebih intens, harus setiap hari beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sebuah kisah, Bu, mau mendengarkan kisahnya, Bu? Ya, ada seorang pemuda yang ketika setelah sholat di masjid, dia pengen rebahan, pengen istirahat di masjid. Ketika itu apa? Seorang pemuda tersebut meminta izin kepada siapa? Kepada DKM-nya. Pak, bolehkah saya beristirahat di sini? Kata seorang bapak DKM, gimana? Oh, tidak boleh.
tidak boleh untuk beristirahat di mana? Di masjid. Terdengarlah ada seorang kakek-kakek. Nah, kalau engkau pengen beristirahat, marilah ke rumah kakek. Ternyata si kakek itu adalah tukang roti. Ya, tukang roti, pembikin roti. Ketika ke rumahnya si kakek tersebut melakukan aktivitas, ya, melakukan aktivitas. Kalau sebelum menjadi roti itu suka diapain dulu? Yang dari terigu itu diolah itu jadi apa disebutnya? Diadon dulu. Sambil si kakek itu beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, sampai seperti itu. Kalau ibu-ibu kalau lagi masak aktivitas suka sambil ngapain, Bu? Bu? Menyanyi. Iya, menyanyi. Coba Bu, nanti kalau lagi apa? Lagi masak, astagfirullah, astagfirullah. Yang tadinya kebanyakan garam, misalkan sama suaminya, kok ini tadi kebanyakan garam tapi nggak kerasa asinnya. Bisa saja seperti itu. Ya, karena apa? Barokah dari istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Biasanya di sini masak apa, Bu? Masak asam. Astagfirullah, astagfirullah. Itu sambil beristighfar, Bu. Karena apa? Di situ ketika itu diintip sama pemuda tersebut. Kakek ini setiap kali aktivitas selalu beristighfar. Setelahnya beristirahat keesokan harinya, si pemuda tersebut menanyakan kepada kakek, "Kakek, terima kasih telah mengizinkanku untuk senantiasa istirahat di rumah kakek. Tapi saya mau mempertanyakan, ya, mau bertanya kepada kakek, ya, tentang apakah setiap kakek beraktivitas dengan istighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa kakek selalu diijabah?" Kata kakek, "Alhamdulillah, nak, doa kakek selalu diijabah." Ya, setiap kali meminta Allah kabul, Allah ijabah. Tapi ada satu permintaan kakek yang memang dari dulu belum tercapai. Apa itu, Kek? Kata seorang pemuda. Ada satu permintaan, kakek ini pengen ketemu dengan seorang imam besar, yakni Ahmad bin Hambal, ya, imam madhab besar, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Ini pengen bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Ketika itu, ya, seorang pemuda tersebut menjawab, "Wahai kakek, yang ada di hadapan kakek ini adalah Imam bin Hambal, seorang ulama besar." Seorang pemuda tersebut adalah seorang imam besar. Ketika itu si kakek sontak langsung memeluk pemuda tersebut, imam tersebut. Ya, di situ bahwasannya disebutkan bahwasannya barokah dari beristighfar. Kalau ibu banyak permintaan, banyak permohonan, maka daripada itu banyaklah beristighfar. Harus lebih daripada 100 kali. Bahkan orang yang bertaubat ini laksana orang yang tidak mempunyai dosa. Bahkan Nabi menyebutkan laksana bayi yang baru lahir. Kalau bayi baru lahir gimana? Bersih. Begitupun kita. Ya. Kalau bertobat kepada Allah, pasti Allah bersihkan seluruhnya tanpa terkecuali. Maka persyaratan taubat ini yang makbul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 4 persyaratan taubat yang harus kita lalui. Yang pertama yakni al-i'tiraf, mengakui kesalahan yang telah dilakukan. Kenapa yang pertama diberikan syarat i'tiraf, mengakui? Karena manusia ini ketika melakukan salah suka tidak mau ngaku. Bener ibu suka gitu? Ya, suka tidak ngaku. Bahkan kalau ibu A dengan ibu B tidak merasa punya salah, pasti tidak akan meminta maaf karena tidak mempunyai rasa salah. Ya. Seperti apa? Seperti kita menyembunyikan bangkai. Menyembunyikan bangkai suatu hari pasti tercium.
Maka daripada itu syarat tobat yang pertama adalah mengakui kesalahan yang telah dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua yakni an-nadamah. Apa itu an-nadamah? An-nadamah itu menyesali atas apa-apa yang telah dilakukan di masa lalu, dosa yang telah dilakukan, baru ada rasa menyesal. Atau batu an-nadamah. Nabi menyebutkan bahwasanya taubat ini adalah penyesalan. Kalau kita sudah menyesal, ada tumbuh rasa khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai meneteskan air mata. Bahkan air mata ini air mata yang mahal. Air mata yang mahal. Kenapa air mata yang mahal? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, ada dua mata yang tidak akan terjilat oleh api neraka. Ya, terjilatnya saja tidak akan, apalagi masuk neraka. Yang pertama adalah mata yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika bertaubat menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah mata yang tidak akan terjilat oleh api neraka. Yang kedua yakni mata yang menjaga keamanan kaum muslimin di malam hari. Biasanya kalau yang ronda itu bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak-bapak, kalaupun ada ibu-ibu ya apa-apa, ya, setiap malam menjaga keamanan kaum muslimin ketika tidur terlelap. Ada yang meronda, menjaga polisi, hansip dan lain sebagainya di malam hari. Kita enak terlelap tidur. Tentunya ketika di malam hari orang lain tertidur, ada yang menjaga keamanan sambil beristighfar. Itu mata yang tidak akan terjilat oleh api neraka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persyaratan tobat yang ketiga yang selanjutnya yakni al-iqla', memutus akses maksiat. Ya, contohnya gimana? Kalau kita lagi ngumpul, biasanya kalau ibu-ibu itu suka ngapain, Bu? Ngerumpin. Bukan berarti kita harus menjauhi ibu-ibu, bukan, Bu. Tapi menjauhi ketika mau ngomongin orang nggak jadi. Jadi itu menutup akses maksiat. Jangan sampai nggak mau sama ibu-ibu ini, enggak, bukan. Tapi memutus akses maksiatnya, ya, supaya tidak terulang kembali. Terus yang terakhir persyaratan tobat yakni amilus soleh, berbuatlah kebaikan. Saking sayangnya Allah, cintanya Allah kepada orang yang bertaubat. Ketika melakukan suatu amal kebaikan, kejelekannya itu ditip-ekan, Bu. Tahu tip-ek, Bu? Ada tip-ek di sini. Kalau ada salah ditip-ekan, bahkan dihilangkan, Bu, diganti dengan kebaikan. Ya, kebaikan. Allah itu Al-Ghafur, Allah itu Al-Ghafar. Tadi ada dalam Asmaul Husna, Bu. Al-Ghafar, Al-Ghafur. Al-Ghafarnya Allah ini, ya, menutupi seluruh aib-aib yang telah kita lakukan, kesalahan yang telah kita lakukan. Allah menutupi, Bu. Al-Ghafarnya Allah. Dan bahkan Allah itu Al-Ghafur, mengampuni seluruh kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Bahkan sampai, ya, sebesar apapun kesalahan yang telah kita lakukan, dosa apapun yang telah kita lakukan, tapi jangan putus asa, Bu. Ampunan Allah itu lebih besar daripada dosa kita. Maka daripada itu jangan senantiasa putus asa dengan dosa yang telah kita lakukan. Maka ada 4 persyaratan taubat, Ibu. Yang pertama syarat taubat apa? Al-i'tiraf, artinya mengakui kesalahan. Yang kedua artinya an-nadamah, artinya menyesali. Yang ketiga memutus akses maksiat. Yang keempat amilus soleh, berbuat kebaikan. Kalau nggak tahu bahasa Arab mah, Bu, pakai bahasa Urab ya, Bu. Tahu Urab, Bu? Urab, tahu Urab? Urab, tahu Urab? Urab. Kalau Urab itu apa ya? Kayak sayur campuran. Iya, kayak pakai apa? Kelapa. Nah itu Urab, Bu. Kalau di Tasik itu Urab namanya. Bahasa sehari-hari. Jadi yang pertama itu mengakui dosa yang telah dilakukan. Yang kedua yakni
menyesali. Yang ketiga, memutus akses maksiat. Yang keempat, amal soleh. Amal soleh itu banyak, Bu. Kayak ini ibu-ibu sering bersedekah, ini jadi amal soleh. Apapun itu, mau hubungannya dengan manusia, berbuat baik, maupun langsung manusia atau langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti Allah ganti segala keburukannya, diganti dengan kebaikan. Bahkan Syekh Ibnu Athaillah memberikan kepada kita pernyataan, jangan putus asa, karena Allah tidak suka dengan orang yang berputus asa. Sebanyak apapun dosa yang telah kita lakukan, tapi kalau kita bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan ampuni. Syekh Ibnu Athaillah memberikan pernyataan seperti ini, Bu. Maksiatun aurasat dilan waftiqoron. Maksiat itu yang melahirkan tumbuh rasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertobat kepada Allah, daripada khairun min ta'atin aurasat dilan waftiqoron, daripada orang yang merasa dirinya lebih hebat, lebih baik. Ya, ada penyakit apa? Ujub, sombong, bangga diri, itu yang tidak boleh. Maka daripada itu, mari kita senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika bertobat kepada Allah, ada keutamaannya bertobat kepada Allah. Yang pertama, keutamaan tobat ini adalah apa? Diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yakni diluaskan rezekinya. Ya, man lazima al istighfar, barang siapa yang beristiqomah istighfar, Allah bukakan pintu rezekinya dari manapun itu, min haitsu la yahtasib. Mungkin yang ibu-ibu ketahui dari pekerjaan, bisa saja yang lainnya, ada jalan-jalan yang lain. Terus yang terakhir adalah membuat Allah ridho kepada kita supaya memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah tentang taubat. Meskipun singkat ya, tapi mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang manfaat, ilmu yang nafi. Ya, terima kasih ya. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Kalau benarnya datangnya dari Allah, dari Rasul, dari Nabi, kesalahan datangnya dari saya. Ya, mari sebelum kita akhiri, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum berdoa, mari kita beristighfar terlebih dahulu. Ya, istighfar, karena Nabi mencontohkan fa inni atubu mi'ata marrah kulayau, 100 kali Nabi beristighfar. Meskipun Nabi sudah dicatat oleh Allah pasti akan masuk surga, tapi tetap Nabi selalu beristighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Mari kita angkatkan kedua tangannya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tempat majelis yang Allah muliakan, di majelis ilmu ini, ditunggu oleh para malaikat sayyarah, malaikat yang senantiasa mengerumuni majelis ilmu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma yassir wa la tu'assir umurana fa inna taysira kulli asirin fa 'alaika yassir. Rabbana hablana
ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نسألك الإجابة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آخر الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.